Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita semua. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, saya kembali mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 43 ayat 5. Saya bacakan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat dikasih Tuhan, pemazmur nyatakan tentang dirinya yang saat itu sedang merasa gelisah, yang saat itu tertekan. Nah, hal yang sama bisa juga kita terapkan dalam hidup kita. Saat kita tertekan, saat kita mulai khawatir, saat hidup kita gelisah, ya, nyatakan seperti ini. Ini kan bicara kepada dirinya. Dia sedang memotivasi dirinya di hadapan Tuhan. Dia katakan seperti itu. Ya, jadi mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Kenapa kok aku stres? Kenapa aku begitu takut? Kenapa aku begitu khawatir? Ya, terus nyatakan, ayo berharap lagi. Aku mau lebih berharap lagi kepada Tuhan. Aku mau lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Aku mau menaruh pengharapanku dalam Tuhan. Nah, dengan demikian kita akan dikuatkan lagi. Kita akan memiliki semangat yang baru. Ya, jadi apa yang dikatakan pemazmur ini seperti sedang memotivasi dirinya. Ya, dengan dia jujur karena dia tertekan. Dia nyatakan, mengapa sih aku usah tertekan? Mengapa tertekan hai jiwaku? Mengapa ada gelisah dalam diriku? Nah, ini kejujuran seorang pemazmur. Lalu dia berkata apa? Aku nggak mau pusing dengan itu. Intinya aku mau berharap kepada Allah. Aku mau bersyukur. Nah, orang yang punya pengharapan dalam Allah, dia tidak akan gelisah lagi. Ya, orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan, dia tidak akan khawatir lagi. Orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan yang menolong hidupnya, dia tidak akan tertekan lagi. Sebab dia memiliki kepastian. Sebab dia memiliki Tuhan yang akan menjadi penolong bagi hidupnya. Tuhan sumber pengharapan. Karena itu, apapun keadaanmu hari ini, saya mengajak kita semua, ayo jujur di hadapan Tuhan. Ya, katakan kepada dirimu yang sedang gelisah, katakan dirimu yang sedang khawatir, katakan kepada dirimu yang sedang cemas, katakan dirimu yang sedang merasa tertekan. Ya, hei, mengapa kau tertekan? Ya, kadang-kadang kita bisa aplikasikan dengan kita ini. Ya, berdiri depan cermin ya, ngomong sama yang di cermin, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ya, karena sesungguhnya kita sudah punya Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan sumber pertolongan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Tetapi seringkali juga masih ada khawatir, merasa hidup kita ini tidak berpengharapan, tertekan. Ingatlah,
Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia. Kita punya Tuhan yang hidup. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup, yang artinya Dia bertindak. Dia mendengarkan setiap seruan kita. Dan Dia akan berperkara menolong akan hidup kita. Yang perlu kita lakukan apa? Percayai Dia dengan sungguh. Dan selalu menaruh pengharapan di dalam Dia. Jangan kehilangan pengharapan. Ya, dunia bisa mengecewakan. Ya, pengharapan dunia, pengharapan yang mengecewakan. Bahkan kesia-siaan. Tetapi berharap kepada Tuhan, kita memiliki kepastian. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, jangan biarkan engkau terus tertekan. Jangan biarkan engkau gelisah. Jangan biarkan engkau terus khawatir dengan hidupmu. Jangan biarkan hidupmu dihantui oleh ketakutan. Ya, takut gagal, takut nanti tidak bisa, ya, dan banyak hal yang lain. Mulai memandang kepada Tuhan. Ayo mulai bersyukur kepada Tuhan dan miliki pengharapan di dalam Tuhan, sebab Dia penolong yang sejati. Dia Tuhan Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan jauh melebihi apa yang kita bisa minta, jauh melebihi apa yang kita doakan. Itulah Tuhan kita, Tuhan Allah yang hidup. Cuma dikasih Tuhan. Engkau punya Tuhan Allah yang hidup. Jangan diam. Ayo berbicaralah. Nyatakan kepada Tuhan isi hatimu. Sebab Dia hidup. Dia mendengarkan engkau. Dan bukan hanya itu. Dia yang akan menjawab engkau. Dan bahkan Dia juga yang akan bertindak. Sehingga terjadi perkara-perkara dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Ya, tidak heran ada begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Bagaimana Tuhan berperkara menolong seseorang dari segala kesesakan, dari segala pergumulan hidup, dari segala sakit penyakit, dari segala kesulitan apapun. Dan Tuhan yang sama juga saat ini mau menolong saudara. Dengar baik-baik. Tuhan yang pernah menolong. Mungkin di Alkitab banyak orang-orang yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Bukan hanya di Alkitab, dalam kehidupan kita pun seringkali kita mendengar kesaksian orang-orang yang ditolong Tuhan secara ajaib dan dahsyat. Dengar baik-baik, Tuhan yang sama, Tuhan Allah kita juga masih melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib. Ayo, jangan tertekan lagi, jangan hilang pengharapan. Taruh pengharapan dalam Tuhan, tetap yakin, percaya, dan bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan ingatlah, Dia Tuhan yang hidup. Dia akan menolong kita. Dia melakukan segala perkara dalam hidup kita. Ingatlah, Dia punya cara yang melebihi dari cara berpikir kita. Dan Dia tidak kurang cara. Bahkan Dia bertindak menurut waktunya Dia, dengan caranya Dia. Percayalah, Tuhan kita hidup dan sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur, ditegur, diingatkan lagi untuk kami tidak tertekan. Bahkan kami berkatakan kepada setiap diri kami, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau khawatir? Ayo, aku mau berharap kepada Tuhan. Aku mau bersyukur lagi kepada Tuhan. Sebab Tuhan sanggup menolong. Tuhan yang Maha Kuasa, yang dahsyat, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, aku mempercaya dan menaruh pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau sanggup dan kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, dan sukacita, serta berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat ya, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.